Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kania Salsabila Putri Nugroho dengan NIM D6024016 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video material teknik tentang logam paduan yang dilapisi galvanis atau baja ringan. Yang pertama ada pendahuluan. Pipa galvanis di lingkungan ekstrim sangat rentan korosi, sehingga memerlukan perlindungan tambahan. Proteksi katodik menggunakan aluminium 6061 sebagai anoda korban telah terbukti sangat efektif, mampu mengurangi korosi hingga 85-90%. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada luas permukaan anoda. Anoda yang lebih besar menawarkan perlindungan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi konfigurasi anoda paling efisien demi ketahanan pipa di lingkungan korosif. Yang kedua ada struktur. Struktur ada dua juga, yaitu yang pertama hot dip galvanizing. Proses dan hasil. Baja ST41 dicelupkan ke seng cair, membentuk lapisan pelindungan berlapis eta, zeta, delta, gamma melalui divisi atom besi dan seng. Ini membuat lapisan menyatu dengan baja, bukan hanya menempel. Faktor penentu. Waktu pencelupan yang lebih lama umumnya menghasilkan lapisan lebih tebal. Namun, suhu seng yang terlalu tinggi bisa menghambat pembentukan lapisan yang optimal karena struktur atom baja jadi longgar. Manfaat. Selain anti karat, galvanisasi juga meningkatkan kekuatan mekanik baja, seperti ketahanan terhadap beban lentur. Tinjauan struktur yang kedua, proteksi katodik. Transformasi struktur mikro. Penggunaan anoda aluminium 6061 pada pipa galvanis mengurangi ferrit dan meningkatkan perlit, membentuk lapisan pelindung baru. Migrasi atom. Atom aluminium dari anoda bermigrasi dan menyatu dengan permukaan baja, mampu memperkuat dan melindunginya. Ukuran anoda penting. Anoda yang lebih besar memberikan cakupan perlindungan yang lebih merata dan efektif, menghasilkan penurunan laju korosi yang signifikan. Yang ketiga ada tinjauan properties. Dampak hot dip galvanizing. Proses galvanis panas pada baja sedikit meningkatkan kekerasan. SPH dampak hot dip galvanizing C. Namun waktu pencelupan atau suhu berlebih justru bisa menurunkan kekerasan karena lapisan seng yang terlalu tebal. Lapisan galvanis sendiri terdiri dari berbagai fasa intermetalik dengan kekerasan bervariasi. Eta lunak, gamma keras, namun cenderung getas pada uji lentur 45 derajat. Proses pembuatan material. Yang pertama, proses hot dip galvanizing. Melibatkan pencelupan baja bersih ke seng cair setelah tahapan degradasi, pickling, dan fluxing. Durasi pencelupan 1-5 menit menentukan ketebalan dan sifat lapisan seng yang terbentuk setelah pendinginan. Yang kedua ada proses electroplating galvanis. Melapisi baja dengan seng melalui arus listrik DC dalam larutan khusus. Setelah pelapisan, baja direndam dalam larutan kromatik untuk meningkatkan ketahanan korosi dan menghasilkan permukaan yang halus serta mengkilap. Yang ketiga, proses lastik pada logam berbeda. Menggabungkan aluminium 5052 dan baja galvanis menggunakan lastik dengan kawat pengisi ALSI 4043. Kebersihan permukaan dan pengaturan arus listrik 70A, 80A, 90A sangat krusial. Arus optimal seringkali 80A. Penting untuk mencegah lelehan kurang sempurna atau porositas akibat panas berlebihan, memastikan ikatan kuat. Yang keempat ada performance. Ketahanan korosi. Lapisan electroplating jauh lebih unggul dalam menahan korosi asam H2SO4 dibanding hot dip. Dibuktikan dengan laju korosi yang lebih rendah. Hal ini karena proses chromating pada electroplating memperkuat permukaan dan membuatnya lebih stabil. Kekerasan permukaan material. Electroplating menghasilkan lapisan lebih keras 201 VHN dibandingkan hot dip 1317 VHN. Bahkan melampaui kekerasan logam dasar. Lapisan electroplating lebih padat dan halus, sedangkan hot dip lebih cenderung tebal namun rapuh. Stabilitas mekanis.
Lapisan galvanis dari elektroplating juga memberikan stabilitas mekanis yang lebih baik di lingkungan agresif. Ini penting untuk memperpanjang usia material di lapangan yang terpapar elemen korosif seperti air laut atau uap kimia. Yang terakhir ada aplikasi material. Yang pertama, konstruksi. Ideal untuk atap, pagar, dan struktur bangunan terutama di area lembab atau pesisir karena tahan cuaca ekstrim. Yang kedua, otomotif dan transportasi. Digunakan pada sasis, rangka, dan bodi kendaraan untuk melindungi dari goresan, air, dan garam jalan. Yang ketiga, rumah tangga dan perkakas. Favorit untuk rak, pipa, peralatan dapur, dan sistem air berkat fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan. Yang keempat, ada infrastruktur. Penting untuk tiang listrik untuk menara telekomunikasi dan untuk menara telekomunikasi, memastikan ketahanan jangka panjang terhadap kondisi lingkungan yang keras. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.